Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu sampai suatu hari ketika kami bertemu dengan Ye Siswi lagi. Ye Siswi sangat cantik ketika dia masih muda. Dia bahkan tidak lebih buruk darimu. Saat dia mengatakan itu, sepertinya ada mata terpesona di mata Long Xiaoyao meskipun dia sudah sangat tua. Dia ceria dan imut waktu itu. Segera kami bertiga menjadi teman baik yang berkeliling benua bersama. Siswi memiliki kepribadian yang sangat baik. Kami berdua, pria muda juga, segera menjadi jelas bahwa kami menyukainya. Kami berdua mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Karena kami berdua menyukainya, kami mengandalkan kemampuan untuk memenangkan hatinya. Aku lebih percaya diri daripada gurumu bagaimanapun. Aku jauh lebih baik di bagian ketampanan. Kekuatanku juga tidak kalah dengan dia. Aku memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan hati siswi. Aku bahkan mengatakan kepadanya bahwa pihak lain harus menerima pilihannya. Apapun yang terjadi dan bahkan kami akan tetap berteman baik apapun hasilnya. Dan Mu'en setuju untuk mencegah kecemburuan dari merusak hubungan kami. Mu'en dan aku memutuskan untuk menemui Ye Siswi suatu hari dan mengaku kami berharap dia akan membuat pilihan lebih baik bagi kami untuk mengakui daripada menyembunyikan perasaan kami. Siswi tampaknya ketakutan oleh kami. Dia ragu-ragu selama setengah hari sebelum dia membuat pilihan. Ekspresi pahit muncul. Long Xiaoyao tidak berdaya saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap bahwa aku akan menjadi orang yang ditolak. Siswi memilih Mu'en. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat betapa senangnya Mu'en. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia melompat dan memeluknya. Dia bahkan memutar 3 putaran dengannya dalam pelukannya. Meskipun kami sepakat untuk menjadi teman baik, aku masih hancur saat itu. Aku pergi tanpa kembali. Ketika Mu'en datang untuk mengejarku, aku berlari dengan sekuat tenaga. Dia tidak mengejarku karena dia harus mengurus siswi. Wu Yu Hao hanya bisa bertanya, Penatua Long, tunggu sebentar. Mengapa yang aku tahu bahwa Ye Siswi tidak memilih salah satu dari kalian, sebaliknya dia ingin kalian berdua bertarung setahun kemudian. Pemenang akan mendapatkannya, tapi kalian berdua tidak pergi. Long Xiaoyao mendengus. Kamu pasti sudah mendengar itu dari Suan kecil. Dia hanya mendengarnya meskipun benar bahwa kita memang bertarung nanti. Siswi sudah bersamanya saat itu, hanya saja mereka merahasiakannya. Setelah menghela nafas panjang, Long Xiaoyao berkata, aku sebenarnya orang yang sangat bangga. Aku sudah tahu ini sejak lama. Itu adalah pukulan terberat yang aku derita sepanjang hidupku. Aku merasa sangat tersesat. Tanpa sadar aku berjalan keluar kota dan memasuki hutan belantara. Aku sendirian dan aku bahkan tidak tahu berapa lama aku berjalan. Hatiku benar-benar hancur. Rasa sakit karena ditolak cintanya sangat menyiksa. Aku benci Mu'en saat itu. Aku bahkan membenci Siswi. Aku tidak mengerti mengapa dia memilihnya. Aku yakin bahwa aku lebih tampan. Aku bisa tahu dari mata Siswi bahwa dia menyukaiku. Mungkin kamu akan menertawakanku, tapi aku benar-benar percaya diri. Namun dia masih memilih Mu'en. Pada akhirnya, jangan bilang itu karena dia berasal dari akar misrik. Aku marah. Aku benar-benar marah. Namun aku tidak bisa kembali. Aku sudah berjanji pada Mu'en bahwa kita akan tetap berteman. Dan kita akan terus berteman baik. Tidak peduli siapa yang dia pilih. Aku tidak bisa kembali dan bertarung untuknya lagi. Itu sebabnya aku pergi. Ketika aku pergi selama 1 tahun penuh. Aku mendominasi benua untuk 1 tahun itu. Aku menyerang yang kuat dan membantu yang lemah. Aku jauh lebih berat dan ganas daripada sebelumnya. Sebenarnya, aku juga mencari informasi tentang mereka berdua. Keduanya mendominasi sebagai pasangan di benua Doulo dan menjadi tokoh terkemuka dalam generasi muda para mas roh.
Waktu tidak membuatku merasa lebih baik. Akhirnya aku masih memutuskan untuk pergi dan menemui mereka. Aku ingin menyaksikan sendiri betapa bahagianya mereka. Aku tahu bahwa tidak mudah bagiku untuk melepaskan diri dari perasaanku. Aku adalah orang yang keras kepala, itu sebabnya aku akhirnya ingin melihat. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus melihat mereka. Takdir memutuskan bahwa kami harus bertemu lagi. Mereka sangat bahagia bersama ketika Muan melihatku. Dia sedikit canggung. Setelah menghiburku, kami bahkan minum sampai kami berdua mabuk. Namun anehnya aku merasa tenang. Aku tidak lagi menyalahkan Muan ketika aku melihatnya. Gurumu adalah orang yang baik. Dia benar-benar orang yang baik. Aku sepenuhnya percaya bahwa dia tidak memainkan trik apapun ketika kami mengejar siswi. Mencintai seseorang tidak akan bisa berubah. Namun aku tiba-tiba merasa bahwa akhirnya aku bisa melepaskannya. Itu membuatku sangat senang. Itu bagus untuk bisa melepaskannya. Setidaknya tidak ada orang lain yang harus disakiti lagi dan aku sendiri tidak perlu disakiti lagi. Siswi juga sangat tenang ketika dia bertemu denganku. Dia tidak sedekat dia setahun yang lalu. Dia menjadi sangat lembut saat itu. Sepertinya dia siap untuk menjadi istri Mu'en. Aku merasa ini tidak adil, itulah sebabnya aku berkata kepada Mu'en. Aku berharap untuk menggunakan pertarungan untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. Aku bertarung dengan Mu'en di depan sekelompok orang dari Akademi Shrek. Aku kalah dan kalah sangat tragis. Mu'en telah tumbuh banyak dalam 1 tahun. Mungkin itu karena cinta. Kemampuan keseluruhannya adalah tingkat di atasku. Tentu saja itu mungkin juga karena aku putus asa selama setahun penuh. Kami pergi minum. Aku menikmati banyak alkohol dan benar-benar terbuang. Mu'en juga mabuk ketika aku bangun di tengah malam. Kepalaku terbelah. Itu sangat sakit. Di dalam ruangan hanya Mu'en dan aku yang ada di sana. Siswi telah menghilang. Ada catatan di atas meja. Itu di samping Mu'en dan itu ditulis oleh siswi. Dia menyuruhku untuk mandi sebelum kembali ke kamar setelah dia bangun. Aku tahu bahwa siswi adalah orang yang bersih. Dia tidak berubah. Aku mengambil catatan itu dan berjalan keluar. Aku berjalan ke kamarnya, pintunya terbuka dan dia sepertinya tertidur. Ketika aku masuk, aku mencium aroma. Aku tidak terlalu terganggu saat itu dan hanya diam-diam berjalan ke samping tempat tidurnya. Aku hanya ingin melihatnya sebelum pergi. Kemudian aku berpikir bahwa ini adalah kali terakhir aku melihatnya. Di masa depan aku tidak akan melihat mereka lagi. Kalau itu menghancurkan hatiku. Ketika aku berjalan ke samping tempat tidurnya, suara siswi terdengar. Dia berkata, "Mengapa kamu terlambat begini? Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Kamu tidak dapat melarikan diri lagi hari ini. Mengapa kita harus menunggu sampai menikah sebelum kita bersama? Kita bisa bersama malam ini. Apakah kamu mencium aroma wewangian? Hehe, ini racun yang kubuat. Ini disebut sebagai aroma angin dan hujan musim semi." Setelah mendengar suaranya, aku tidak berani bergerak. Aku takut ketahuan. Apa yang harus aku lakukan sekarang setelah aku masuk ke kamarnya? Setelah mendengar kata-katanya, aku heran. Meskipun aku tidak tahu apa itu aroma angin dan hujan musim semi, aku bisa menebaknya. Aliran hangat langsung masuk ke otakku. Rasionalitasku memberitahuku bahwa aku harus melarikan diri dan menemukan tempat untuk menetralkan racun. Namun aku tidak tahan untuk pergi. Jantungku berdegup kencang. Aku melakukan sesuatu yang aku sesali seumur hidup. Siswi menarikku masuk. Ruangan itu sangat gelap. Nafasnya sangat cepat. Aku juga merasakannya ketika aku menyentuh kulitnya. Emosi yang telah aku tekan selama setahun telah dilepaskan. Itu meledak. Aku melompat padanya seperti binatang buas. Setelah mendengar sampai di sini, Wo Yuhao dan Tang Wutong membuka mata mereka lebar-lebar. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Belum lagi bahwa penatua Suang tidak akan tahu tentang ini. Tiba-tiba mereka tidak tahu harus berkata apa. Wo Yuhao bahkan diam-diam merasa lega bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi pada mereka. Long Xiaoyao menengguk anggur lagi dan berteriak sekeras-kerasnya, "Gelas lagi!" Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, terbukti dia masih sangat peduli tentang masalah ini. Rasa sakit di matanya tidak bisa disembunyikan. Wo Yuhao dengan lembut bertanya, "Penatua, sudah lama sekali
Apa yang terjadi setelah itu? Long Xiaoyong menghela nafas. Ketika aku bangun, siswi sudah bangun. Dia duduk di sampingku, ada belati tangannya yang perlahan bergerak ke arah dadaku. Aku terkejut. Aku dengan cepat meraih pisau belati. Meskipun itu menusukku, hatiku sangat sedih. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan besar. Itu juga pada saat itu bahwa Muan memanggil siswi. Saat dia menutup matanya, tubuh Long Xiaoyong sedikit bergetar. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi saat itu, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menunjukkan betapa canggung situasinya baginya. Bibir Huo Yuha berputar, baginya Long Xiaoyong menjadi satu-satunya yang disiksa oleh kejadian ini. Guru dan Ye siswi keduanya adalah korban juga. Siapa yang bisa disalahkan atas kejadian ini? Long Xiaoyong salah. Dia seharusnya lari, namun dia sangat mencintai Ye siswi. Apakah cintanya salah? Bagaimana dengan Ye siswi? Guru adalah orang yang jujur. Dia meracuninya untuk lebih dekat dengan guru. Dia bahkan mungkin berusaha membuatnya tidak cemburu. Meski tindakannya agak ekstrim, apakah itu salah? Adapun guru, dia yang paling menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kekasihnya dan sahabatnya sebenarnya melakukan. Huo Yuhao tidak bisa bertanya lebih jauh. Dia menempatkan dirinya pada posisi mereka. Jika dia salah satu dari mereka, dia tidak akan bisa menerima nasib. Minumannya tiba, Long Xiaoyong langsung menangguknya sebanyak mungkin. Pelayan dengan tergesa-gesa berkata, "Penatua Long, minum lebih lambat. Ini tidak baik untuk tubuhmu. Jika Anda minum terlalu cepat." Long Xiaoyong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Ambil cangkirnya. Aku tidak minum lagi. Aku hanya akan duduk sebentar." "Baiklah, tidak masalah. Anda dan teman Anda bisa duduk selama yang Anda inginkan." Pelayan mengambil gelas itu. Long Xiaoyong membuka matanya sekali lagi. Dia memandang Huo Yuhao tentang hutang dengan getir, sepertinya ceritanya telah berakhir. "Aku berutang pada siswi. Hutang ini tidak bisa dilunasi. Itu adalah pertama kalinya baginya. Aku berutang pada Muan juga. Aku juga tidak bisa membayar hutangku kepadanya. Sekarang kalian harus tahu mengapa aku melakukan semua kejahatan ini. Aku tahu bahwa siswi membunuh dengan gereja Roh Kudusnya, tetapi aku masih memilih untuk melindunginya. Aku pikir aku bisa melupakan, tetapi aku tidak bisa. Bahkan setelah melihatnya selama beberapa dekade, aku masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Itu sebabnya aku tidak bisa menghentikannya. Apapun yang dilakukannya, aku tidak punya hak. Ketika aku melakukan kesalahan besar itu, hidupku bukan milikku lagi. Dibandingkan dengan Muan, siswi lebih terluka. Aku adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Aku mencintainya dan aku rela mengorbankan segalanya untuknya. Hidupku juga miliknya. Aku hanya bisa mati sebelum dia. Jika dia mati sebelum aku akan mengikutinya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa membujukku untuk meninggalkannya. Hidupku telah lama terikat pada hidupnya." Nafas Long Xiaoyong menjadi sedikit berat, namun ada ekspresi lega di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menceritakan kisahnya setelah bertahun-tahun. Meskipun dia tidak menyelesaikan ceritanya, siapapun dapat menebak bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Huo Yuhao juga memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia harus mengasihani naga suci kegelapan atau merasa sedih untuk gurunya. Mungkin tragedi ini adalah pengaturan takdir. Long Xiaoyong berdiri dan berkata, "Aku harus pergi. Hargai orang di depanmu, anak muda. Ingat, cari aku. Ketika kultivasimu mencapai peringkat 98, aku akan pergi dan menjemput siswi sekarang." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.